Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani Nugraha dari tim IoT Bisa AI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang thermal camera with Raspberry Pi. Pertama-tama, pengertian dari thermal camera. Thermal imager adalah salah satu cara pendeteksian secara visual menangkap radiasi inframerah dari benda yang dijadikan objek sehingga bisa didapat besar pancaran radiasi inframerah. Sedangkan thermal kamera adalah perangkat yang berisi beberapa sensor pendeteksian radiasi inframerah berupa thermofile yang tersusun secara berjajar. Banyaknya sensor yang digunakan akan mempengaruhi besarnya resolusi yang dihasilkan. Pada umumnya, infrared thermal imaging camera berfungsi untuk mendeteksi temperatur pada suatu benda yang sulit disentuh ataupun diraih, yang ditampilkan dengan gambar degradasi warna. Warna merah mewakili temperatur tinggi dan degradasinya hingga ke warna biru atau warna hijau yang mewakili temperatur rendah. Beberapa kamera thermal pun menggunakan skala abu-abu, seperti contoh helikopter polisi yang menggunakan skala abu-abu untuk membuat tersangka lebih menonjol. Penggunaan dari thermal kamera pada awal mulanya, thermal kamera ini digunakan untuk mengecek temperatur pada pipa yang panas, kabel-kabel pada pembangkit bejana bertekanan atau pressure vessel yang sulit untuk diraih ataupun dipegang. Seiring berjalannya waktu, kamera thermal pun digunakan untuk mengecek suhu pada tubuh manusia, yang tujuannya agar dapat mendeteksi apakah kondisi suhu tubuh pada manusia masih berada dalam temperatur yang normal atau tidak. Fungsi dari kamera thermal pun, yang pertama, kamera thermal mendeteksi dengan mengenali dan menangkap berbagai tingkat cahaya inframerah. Cahaya ini pun tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi dapat dirasakan sebagai panas jika intensitasnya cukup tinggi. Semua benda dapat memancarkan semacam radiasi inframerah. Seperti contoh, jika tangan Anda berada di atas bara api, maka bara tersebut akan memancarkan 1 ton radiasi inframerah. Dan panas tersebut akan berpindah kepada tangan Anda. Selain itu, hanya sekitar setengah dari energi matahari yang dilepaskan sebagai cahaya tampak. Sisanya adalah campuran ultraviolet dan cahaya inframerah. Kemudian cara kerja dari kamera thermal, semua benda memancarkan energi inframerah yang dikenal sebagai tanda panas. Kamera inframerah atau sering dikenal juga sebagai imager thermal mendeteksi dan mengukur energi inframerah objek. Kamera akan mengubah data inframerah itu menjadi gambar elektronik, yang dimana nantinya akan menunjukkan suhu permukaan objek yang akan diukur. Kamera inframerah berisi sistem optik yang memfokuskan energi inframerah ke chip detektor khusus atau sensor array, yang berisi ribuan piksel detektor yang diatur dalam sebuah kisi. Setiap piksel dalam susunan sensor bereaksi terhadap energi inframerah difokuskan padanya, dan setiap pixel itu pun akan menerapkan perhitungan matematis untuknya untuk membuat peta warna dari suhu yang tampak dari objek. Setiap nilai suhu diberi warna yang berbeda. Matriks warna yang dihasilkan akan dikirim ke memori serta ketampilan kamera sebagai gambar thermal dari objek tersebut. Sekarang kita masuk ke sejarah pembuatan dari kamera thermal. Teknologi yang mendasari thermal imaging kamera pertama kali dikembangkan untuk militer. Namun penemuan kamera thermal ini terkait dengan sejarah termografi. Sebelum lanjut materinya, saya akan sedikit menjelaskan tentang termografi. Adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan cara pengambilan, pengolahan, dan analisa thermal image yang dihasilkan oleh perangkat kamera yang dilengkapi dengan sensor inframerah. Oke, saya lanjut kembali. Pada tahun 1800 oleh Sir William Herschel, seorang astronom asal Inggris, dia menemukan cahaya inframerah. Kemudian pada tahun 1880, seorang astronom asal Amerika Serikat, Samuel Pierpont Langley, menemukan bolometer yang merupakan alat yang digunakan pada radiasi inframerah atau thermal. Lalu pada tahun 1929, Karl Mantiani, seorang fisikawan asal Hungaria, berhasil menciptakan kamera televisi elektronik inframerah sensitif
yang mampu menangkap gambar termal. Baik radiasi inframerah dan cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik. Tetapi tidak seperti cahaya tampak, radiasi inframerah tidak dapat dirasakan dengan mata manusia secara langsung. Oke, sekarang kita masuk ke dalam komponen yang digunakan dalam pembuatan kamera thermal with Raspberry Pi. Yang pertama ada Raspberry Pi, kedua thermal kamera, ketiga LCD monitor 3,5 inci, keempat kabel jumper male to female, kelima kabel RT, keenam liquid crystal itu portoboard. Oke, komponen yang pertama Raspberry Pi. Raspberry Pi adalah suatu perangkat kartu kredit. Raspberry Pi memiliki sistem Broadcom BCM2837 chip yang mencangkup ARM 1176 JZF strip S 700 MHz prosesor atau firmware termasuk sejumlah mode turbo, sehingga pengguna dapat mencoba offloading hingga 1,2 GHz tanpa mempengaruhi garansinya. Video core 4 GPU dan awal pembuatannya dikirim dengan 256 MB RAM-nya, kemudian di-upgrade ke 1 GB RAM-nya. Untuk seri yang terbaru, RAM-nya berada di 4 GB, termasuk built-in hard disk atau solid state drive, tetapi menggunakan SD card untuk melakukan booting dan penyimpanan jangka panjang. Ini gambar dari Raspberry yang digunakan. Komponen pada Raspberry Pi. Yang pertama ada prosesor Broadcom BCM2837 64 bit. Kemudian ada USB port sebanyak 4 buah, HDMI, kemudian LAN port, kemudian audio output, CSI camera port, micro USB power input dengan tegangan 2,5 ampere. Kemudian 40 pin GPIO, slot SD card, kemudian ada display port atau display serial interference. Kemudian ada gambar pinout dari Raspberry Pi yang bisa kalian lihat. Kemudian komponen yang berikutnya adalah thermal kamera AMG 8833. IR thermal kamera merupakan perangkat sensor non kontak yang dapat mendeteksi energi panas atau inframerah dan mengubahnya menjadi energi listrik atau sinyal elektronik, yang kemudian dapat diproses sehingga menghasilkan gambar thermal. Selain menghasilkan gambar thermal, sinyal elektronik tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan perhitungan atau pengukuran suhu. Sensor AMG 8833 adalah salah satu jenis sensor IR thermal kamera yang memiliki pixel 8x8 array. Sensor thermal ini merupakan buatan pabrikan Panasonic. Seperti yang kalian bisa lihat pada gambar yang sebelah kiri, itu merupakan pabrikan Adafruit, dan gambar di sebelah kanan itu sensor thermalnya tanpa board buatan Panasonic. Cara kerja dari sensor AMG 8833. Sensor ini mempunyai prinsip kerja seperti infrared pyrometer atau termometer inframerah yang mengukur suhu suatu benda secara non kontak dengan cara mendeteksi energi inframerah atau energi termal yang dipancarkan benda tersebut. Untuk mengetahui suhu suatu benda, sensor ini menyerap energi inframerah yang dipancarkan benda tersebut untuk memudahkan penyerapan energi inframerah. Sensor AMG 8833 menggunakan sebuah lensa silikon. Lensa silikon ini bertugas untuk memfokuskan pancaran inframerah supaya mudah diserap oleh IR detektor. Detektor pada AMG 8833 disusun dari sebuah sensor thermophile dengan menggunakan teknologi micro electromechanical system yang disusun secara array 8x8 pixel. Thermophile merupakan sensor suhu yang tersusun dari layer-layer atau membran silikon dan mengandung banyak termokouple sehingga
energi inframerah yang dipancarkan dari benda akan diserap dan diubah menjadi energi listrik. Setelah menjadi energi listrik, maka kemudian dilakukan pengolahan sinyal. Pada proses pengolahan sinyal, pertama-tama energi listrik atau sinyal listrik ini dikuatkan untuk kemudian dikonversi ke dalam bentuk sinyal digital menggunakan analog to digital converter. Selanjutnya, digital tersebut masuk ke dalam sistem kontrol untuk dilakukan perhitungan, perbandingan, dan koreksi sehingga menghasilkan output. Yang output tersebut sudah dalam bentuk suhu dengan satuan derajat Celcius. Selain thermofile, di dalam AMG 8833 ini juga terdapat termistor yang berfungsi untuk mengetahui suhu ruangan atau suhu di sekitar sensor AMG 8833. Gambar yang pertama itu merupakan internal sirkuit ya dari AMG 8833. Dan kemudian ini visual dari sensor thermalnya. Pemetaan pisau arai pada AMG 8833. AMG 833 VR thermal camera merupakan salah satu jenis sensor non-kontak pendeteksi suhu dengan prinsip memanfaatkan pancaran inframerah dari suatu benda. AMG 8833 memiliki 8x8 array sensor inframerah. Ketika dihubungkan ke microcontroller atau Raspberry Pi, akan menampilkan array 64 pixel. Pembacaan suhu inframerah di individu per pixel, seperti gambar berikut. Kemudian bidang penglihatan dari sensor AMG 8833. Sensor ini mempunyai bidang atau sudut penglihatan sensor untuk pembacaan inframerah yang cukup lebar. Sensor ini juga mempunyai 60 derajat lebar bidang penglihatan pada sisi horizontal maupun sisi vertikal. Kemudian kita masuk ke spesifikasi AMG 8833. AMG 8833 merupakan sensor IR thermal camera yang cukup sederhana, dapat diintegrasikan dengan mudah, dan output datanya pun dapat diakses melalui komunikasi I2C dengan alamat 0x69. AMG 8833 ini mempunyai kemampuan untuk mengukur suhu mulai dari 0 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius atau dalam satuan Fahrenheit 32 derajat hingga 176 derajat. Dengan akurasi kurang lebih 2,5 derajat Celcius atau 44,5 derajat Fahrenheit. Sensor ini juga mampu mendeteksi manusia hingga jarak 7 meter atau 23 kaki dengan frame rate maksimum 10 Hz. Kemudian ini gambar dari spesifikasi AMG 8833 ya. Kemudian ada struktur pin dari AMG 8833. Dan yang terakhir ada dimensi sensor AMG 8833. Selanjutnya kita masuk ke LCD monitor 3,5 inci. Monitor ini berfungsi hampir sama dengan monitor pada umumnya, tetapi monitor ini digunakan khusus untuk Raspberry Pi. Kemudian kabel jumper male to female. Kabel jumper ini digunakan untuk menyambungkan antara GPIO pin dari Raspberry Pi ke papan protoboard. Selain kabel jumper male to female, ada juga seri lainnya dari jumper ini. Yang pertama ada male to male, dan yang kedua ada female to female. Kemudian ada T-coupler. T-coupler ini fungsinya hampir sama seperti kabel jumper ya. Tetapi T-coupler ini digunakan langsung kepada protoboard dan disambungkan melalui kabel untuk menyambungkan kepada GPIO pada Raspberry. Kemudian yang keenam, liquid crystal display atau sering disingkat LCD. Merupakan kristal pada layar merupakan kristal cair pada layar yang digunakan sebagai tampilan dengan memanfaatkan listrik untuk mengubah bentuk kristal cairnya sehingga membentuk tampilan angka atau huruf pada layar.
LCD ini berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan output. Ada 5 fitur yang disajikan oleh LCD. Yang pertama, terdiri dari 16 kolom 2 baris. Yang kedua, mempunyai 192 karakter tersimpan. Ketiga, terdapat karakter generator terprogram. Keempat, dapat dialamati dengan mode 4 bit atau 8 bit. 5, dilengkapi dengan backlight. Ini gambar dari LCD yang digunakan ya. Tampilan depan sama tampilan belakang. Struktur dari LCD. LCD pada dasarnya terdiri dari dua bagian. LCD pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu bagian backlight dan bagian liquid kristal. Ini struktur dasar dari LCD ya. Yang pertama adalah lapisan terpolarisasi 1, kemudian elektroda positif, ketiga lapisan kristal cair, ke yang terakhir backlight atau cermin. Prinsip kerja dari LCD ini sekedar mengingatkan kembali pada pelajaran fisika tentang cahaya putih. Cahaya putih adalah cahaya yang terdiri dari ratusan cahaya warna yang berbeda. Parutan warna cahaya tersebut akan terlihat apabila cahaya putih mengalami refleksi atau perubahan arah sinarnya. Yang artinya, jika beda sudut refleksi, maka beda pula warna cahaya yang dihasilkan. Backlight LCD yang berwarna putih akan memberikan pencahayaan pada kristal cair atau liquid kristal. Kristal cair tersebut akan menyaring backlight yang diterimanya dan merefleksikannya sesuai dengan sudut yang diinginkan, sehingga menghasilkan warna yang dibutuhkan. Sudut kristal cair akan berubah apabila diberikan tegangan dengan nilai tertentu. Karena dengan perubahan sudut dan penyaringan cahaya backlight pada kristal cair tersebut, cahaya backlight yang sebelumnya berwarna putih dapat berubah menjadi berbagai warna. Jika ingin menghasilkan warna putih, maka kristal cair akan dibuka selebar-lebarnya sehingga cahaya backlight yang berwarna putih dapat ditampilkan sepenuhnya. Sebaliknya, apabila ingin menampilkan warna hitam, maka kristal cair harus ditutup serapat-rapatnya sehingga tidak ada cahaya backlight yang dapat menembus. Dan apabila menginginkan warna lain, maka diperlukan pengaturan sudut refleksi kristal cair yang bersangkutan. Yang terakhir adalah photoboard. Photoboard ini digunakan untuk menggabungkan antara GPIO pin Raspberry dengan komponen yang lainnya menggunakan kabel jumper. Pemasangan alat. Yang pertama, pasangkan Raspberry Pi dengan kabel T atau kabel jumper male to female. Kemudian solder kaki-kaki pada sensor AMG 8833 seperti gambar berikut. Yang keempat, gabungkan Raspberry Pi dengan thermal kamera seperti gambar berikut. Untuk koneksi pin-pinnya seperti ini. Pakai pin dari sensor ke 3 volt atau 5 volt power supply yang ada di Raspberry. Kemudian pin ground disambungkan ke ground pin yang ada di Raspberry. Kemudian pin SDA disambungkan kembali ke SDA pin yang ada di Raspberry. Yang terakhir pin SCL disambungkan ke SCL yang ada di Raspberry. Kemudian gabungkan Raspberry Pi dengan LCD 3,5 inci seperti berikut. Dan yang terakhir, gabungkan semua komponennya. Komponen gambar yang pertama ini menggunakan T-coupler ya. Dan yang ini menggunakan kabel jumper male to female. Ini tampak ke depannya dan ini tampak belakangnya. Pengodingan dan penginstalan thermal kamera. Sebelum menginstal, kalian harus membuka dulu terminal dari Raspberry ya.
Kemudian ketik sudo apt-get install strip-y python strip-cpy spasi python strip-pygame. Tunggu sampai instalannya selesai. Kemudian sudo pip 3 install color. Tunggu instalannya sampai selesai juga. Kemudian cek dengan cara sudo i2c detect strip-y spasi 1. Seperti gambar berikut. Untuk baris terdiri dari angka 00 sampai angka 70. Untuk kolomnya dari angka 0 sampai angka 9. Kemudian A, B, C, D, E, dan F. Oke, pada kesempatan hari ini juga saya akan memberikan sebuah codingannya. Di sini saya hanya memberikan gambar dari codingannya. Ini codingan yang pertama untuk pengimport library yang ada di Raspberry-nya ya, dan dari sensor thermalnya juga. Nah, kemudian ini penginstalan dari sensor, ini merupakan pewarnaan dari sensor thermalnya, dan yang terakhir ini adalah pixel dari thermal kamera. Berikut hasil dari thermal kamera. Apabila kalian mengalami masalah pada codingan, kemungkinan besar kalian belum menginstal library yang ada di Raspberry. Seperti contoh yang NumPy, kemudian CP2, yang seperti itu. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Sandi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa AI for everyone.